Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Di penjelasan kali ini kita akan sedikit membahas tentang dinamika terjemahan Al-Qur'an ke bahasa lokal. Jadi yang kemarin itu ke bahasa kayak bahasa asing dan lain sebagainya, ya, sekarang itu ke bahasa lokal. Yang pertama itu proses penerjemahan Al-Quran ke bahasa lokal. Proses penerjemahan Al-Quran ke bahasa lokal ini merupakan rangkaian kerja ilmiah yang sangat hati-hati agar makna ayat itu tidak berubah dari maksud aslinya, daripada makna aslinya. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap pemahaman teks sumber dalam bahasa Arab, yaitu dengan menguasai ilmu kebahasaan seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, dan juga harus memperhatikan konteks turunnya ayat yang disebut dengan asbabun nuzul. Selain itu, penerjemah itu wajib atau harus merujuk kepada kitab tafsir yang otomotif, baik yang klasik maupun yang modern. Agar apa? Agar menghindari daripada makna yang tidak sesuai daripada penjelasan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah menentukan padanan bahasa yang tepat dalam bahasa lokal. Pada bagian ini, penerjemah itu harus mempertimbangkan teori padanan makna agar istilah Arab yang memiliki banyak arti itu dapat diterjemahkan secara akurat dalam bahasa daerah tersebut, dalam bahasa lokal itu sendiri, tanpa menimbulkan salah paham budaya atau linguistik atau kebahasaan. Jadi tahap yang kedua ini harus makna daripada Al-Quran yang berbahasa Arab itu harus disesuaikan dengan bahasa lokal itu sendiri, harus sesuai dengan budaya itu sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir itu terjemahan setelah dinyatakan layak, terjemahan itu diuji ke masyarakat dan disebut dengan uji publik untuk memastikan bahasa lokalnya itu mudah dipahami. Pada tahap ini jika ada kesalahan itu dilakukan perbaikan, atau ketika menemukan bahasa yang kurang komunikatif, bahasa yang masih ambigu, itu diperbaiki lagi, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu tantangan dinamika penerjemahan Al-Quran ke bahasa lokal. Yang pertama itu ada perbedaan pandangan ulama. Jadi sebagian ulama itu, baik ulama yang klasik maupun ulama yang kontemporer, itu berpendapat bahwa Al-Quran itu haram untuk diterjemahkan gitu. Jadi menerjemahkan Al-Quran itu haram karena Al-Quran ini adalah kalam Allah, seperti itu. Dan juga ada yang mengatakan atau berpendapat memperbolehkan Al-Quran itu untuk diterjemahkan. Untuk apa? Untuk memudahkan pemahaman umat Islam yang tidak mengerti bahasa Arab atau di luar daripada bangsa Arab. Jadi ada perbedaan pandangan ulama daripada penerjemahan ini. Dan yang kedua ini kompleksitas bahasa dan makna. Karena bahasa Al-Quran ini memiliki bahasa yang kaya, unik, dan dengan penuh mukjizat, sehingga penerjemah itu harus sangat berhati-hati agar tidak salah mengartikan daripada makna itu sendiri. Dan di sini ada 2, ada terjemahan harfiah, ada terjemahan tafsiriyah. Yang harfiah ini terjemahan kata demi kata. Dan ketika masih ambigu kelimanya atau tidak jelas kelimanya, maka diperlukan dengan penerjemahan tafsiriyah. Jadi dijelaskan makna itu sendiri supaya jelas itu. Dan yang ketiga itu problematika ketidaksesuaian bahasa. Jadi ada emang
bahasa Arab ketika diterjemahkan ke bahasa lokal, ke bahasa kita sendiri itu ada emang sedikit bahasa yang tidak sesuai, maknanya tidak sesuai. Maka dari itu penerjemah itu harus atau perlu menjaga kejujuran dan keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri agar makna itu tersampaikan kepada umat itu secara tepat begitu. Dan yang keempat itu kesulitan menjaga keaslian makna. Ya, karena Al-Quran ini bukan karya manusia, karena Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Jadi ada sedikit kesulitan. Karena itu penerjemah itu harus sangat hati-hati banget, dan juga memastikan seperti itu agar tidak mengurangi nilai keagungan daripada keaslian Al-Quran itu sendiri. Dan nomor 5 itu dinamika metode terjemahan. Dan dinamika ini ada dua. Yang di atas tadi ada yang metode tafsiriyah, ada yang metode harfiah, ada yang metode tafsiriyah. Kalau harfiah ini kata demi kata, kalau tafsir itu dijelaskan kembali, ada penjelasannya itu, sehingga lebih mudah dipahami. Dan nomor 6 itu kontroversi dan kritik terhadap terjemahan. Ini banyak contoh kasusnya itu terhadap terjemahan Kementerian Agama RI yang dianggap terlalu harfiah dan menyesatkan sebagian kalangan, sehingga muncul karya koreksi seperti terjemah tafsiriyah Muhammad Talib. Tapi dari adanya dua perbedaan ini itu bukan untuk kesalahan substansial, itu lebih ke cuma perbedaan metode gitu. Dan terakhir itu kebutuhan kejelasan dan kepastian. Jadi penerjemah itu dituntut untuk menjelaskan dengan jelas konteks dan makna itu sendiri, terutama dalam bidang tafsiriyahnya itu harus jelas. Lanjut, penerjemahan Al-Quran ke bahasa lokal. Yang pertama itu ada penerjemahan Al-Quran ke bahasa Madura, atau singkatannya itu Tikmal. Terjemahan Al-Quran bahasa Madura, studi terjemah i'raban, keterangan Madura atau Jalain. Ini lembaganya itu berdiri pada tahun 2012, dan juga ini tempatnya ada di Pondok Pesantren Darut Tauhid Lenteng Purwokerto, Pamekasan, Jawa Timur. Ada di sana. Dan juga selain ini juga ada ulama dari Sumeneb itu mempunyai tafsir bahasa Madura. Nama ulamanya itu Kyai Haji Tifrali Wafa, itu punya tafsir bahasa Madura. Yang kedua itu terjemahan Quran ke dalam bahasa Aceh. Ini dicetus oleh Syekh Abdul Rauf Asingkili, atau dikenal dengan tafsirnya itu Terjemah Al-Mustafid. Dan terakhir itu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa Banyumasan. Ini dimulai pada tahun 2011. Ya mungkin teman-teman bisa cari sendiri, bisa cross check di berbagai artikel atau jurnal terkait penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lokal itu ini. Dan mungkin cukup ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.